Baik, kita nanti diskusikan bersama jika mungkin kemudian kebenaran kata Sartre itu tidak ada cuma sesuai dengan paradigma pemantik, justru itu tidak bebas. Sebagaimana saya baca di berbagai literatur terkait Sartre, dia mengatakan memang manusia itu dituntut bebas, akan tetapi harus bertanggung jawab terhadap suatu kebebasan itu, dan kemudian tanggung jawab itu jangan pernah dibebankan pada orang lain maupun Tuhan, kan seperti itu. Justru itu yang menurut Marcel dalam paradigma saya itu adalah mystery of being, bahwa ini misteri terkait ada, ini masih misteri. Ada itu gimana itu? Nah, yuk nanti kita diskusikan karena kayak gini. Saya rasa kan kadang seseorang kan tidak usah jauh-jauh. Saya kaitkan pada suatu kajian feminis terkait seks. Seks itu kan dalam suatu feminis kan seks secara pengalaman maupun secara praktik itu kan dianggap atau di paradigma kita itu terasa nyaman kan, kayak gitu ya, nikmat. Nah itu dianggap ada kan, kayak gitu kan, ada kan. Akan tetapi juga dalam perilakunya kan ada. Nah itu nanti kita teman-teman nanti diskusikan bagaimana Sartre mungkin ada yang membaca memberikan suatu gagasan terkait bagaimana sebaiknya manusia ketika kemudian harus bebas secara individu itu, kenapa kok masih memberikan suatu tanggung jawab apa yang ia terima, dan tanggung jawab itu tidak dibebankan kepada orang lain dan Tuhan. Nah ini kan sebenarnya sudah dibentur nanti oleh kajian terakhir dari Albert Camus, Absurditas Kehidupan, bahwa manusia tidak pernah bisa bebas menghindari suatu yang namanya kematian. Kan hari ini kan banyak yang orang meninggal kan, berarti kan tidak bebas untuk memilih suatu kematian. Ya. Di mana letak kebebasan itu, sehingga kalau bebas ada harus dikunci dengan suatu kata bebas, maka eksistensialis ini omong kosong kayak gitu kan. Akan tapi kan ada berbagai eksistensialis yang lain tetap mengakui suatu ada yang apa namanya yang memang tidak secara indrawi. Itu mungkin dari teman-teman yang lain nanti diskusikan ada itu atau metode-metode yang punya Sartre untuk dibangun lagi. Tes satu dua. Saya mau bertanya kepada Mas ini. Nah, menurut Mas eksistensi ini digunakan sehari-hari apa tidak? Maksudnya itu sama diri sampean sendiri gitu. Itu banyakan mendukung apa tidak gitu? Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau enaknya kita lempar dulu ke teman-teman yang lain, sebenarnya lebih enak untuk menanggapi dari pertanyaan barusan gitu. Jadi kira-kira kan biar kita mengalir gitu. Nah ya, yang belum sholat untuk sholat dulu. Nah, karena saya bertanya, memang sesuatu yang bebas itu mengenakkan gitu, ya kan? Tapi kan ada hal-hal yang kayak manusia itu oke lah individu-individu gitu, tapi kan itu gak selalu enak gitu kalau tidak anu. Nah, untuk eksistensi sendiri, pertama itu saya bertanya ke mantik, kalau enggak itu ke diskusi. Itu enak dipakai untuk sehari-hari, bukan untuk sehari-hari sih, untuk kehidupan atau gimana atau enggak gitu. Pertama itu ke diri kita sendiri gitu sebagai manusia. Ya, saya lagi mungkin ada lebih dahulu yang menanggapin, Mbak. Ya,
Kalau tadi dari Mas yang di depan tuh mengatakan bahwa sekarang filsafat dunia kita hari ini itu mungkin dikuasai oleh fungsionaris ya. Tapi sebenarnya kita juga tidak ingin melupakan bahwa hari ini ada kemenangan eksistensialisme gitu. Mengapa gitu? Hari ini kita bisa eksis gitu. Artinya kita bisa menampakkan ini kan dalam bahasa yang sederhana, bahasa sederhana kita ya. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Farudin Faiz itu ketika utamanya ketika kita memberi itu juga hal-hal baik sebenarnya kan, yang itu juga termasuk hal hasil dari kemenangan eksistensialisme yang digaungkan oleh Jean Paul gitu. Jadi kalau kita lihat dan kita runtut lagi ke belakang, eksistensialisme itu terpecah menjadi bagi dua kubu besar gitu. Mereka yang meletakkan dasar dari kayak mereka yang beragama dan mereka yang tidak beragama. Nah, posisi Jean Paul itu memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak beragama. Dia ateis gitu. Makanya dia nggak mau berdebat soal ada itu atau gimana gitu. Dan itu berpengaruh besar bagi orang-orang Eropa gitu. Yang utamanya sekarang banyak yang ateis gitu. Itu tidak terlepas dari pengaruhnya Jean Paul gitu terkait. Oke. Ya. Pertama saya tidak bertanya tentang agamanya, maksudnya terhadap terhadap dampaknya. Kalau memang bisa digunakan eksistensi itu menguntungkan, oke lah, agama pun apa aja atau gak ada agama gitu, tapi bisa diterapkan dan itu bisa menguntungkan, bisa berdampak positif besar terhadap diri kita dan orang lain, itu bisa dijelaskan itu gimana itu? Nah ya, nggak usah nggak apa-apa. Soalnya itu yang pertama itu kan kebebasan terhadap diri sendiri, individu ya. Iya, saya melupakan pertanyaan yang pertama tadi. Saya mau jelaskan barusan tapi lupa. Gini aja. Jadi eksistensialisme. Sorry Mas, ini masih mikir Mas. Oh ya. Jadi kalau dalam eksistensialisme itu mengamini bahwa manusia itu adalah makhluk yang dikutuk untuk bebas, maka sebenarnya eksistensialisme juga tidak menghindari atau mengelakkan diri dari akhir dari cerita eksistensialisme itu sendiri gitu. Yang bisa saya terangkan mungkin ada dua hal di sini. Pertama, ketika kita bebas, kita juga tidak bisa serta-merta bebas melakukan apa yang kita inginkan gitu. Tapi itu harus disadari gitu. Makanya nilai dari eksistensi itu akan berakhir pada humanis gitu. Makanya manusia tanpa pengaruh Tuhan dalam hidupnya, dia berhak melakukan apapun, tetapi batasannya adalah kewajiban dan apapun yang dia lakukan harus harus dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu letak batasan dari kebebasannya gitu. Nah di satu sisi saya juga ingin menggambarkan bahwa eksistensialisme ini akan redup ketika seseorang atau individu itu musnah, mati gitu. Jadi sudah selesai gitu. Kalau manusia sudah mati, eksistensialisme dari manusia itu juga mati gitu. Ya, tapi ini katanya Jean Paul juga mengatakan dari situ ketika eksistensialisme itu mati, maka selanjutnya esensi itu akan nampak dari seseorang itu gitu. Bahwa manusia itu, katakanlah Jean Paul sendiri, Jean Paul itu berarti begini. Nah berarti kan kita menilai bahwa subjek yang bernama Jean Paul itu memiliki esensi yang begini gitu. Nah, itu setelah kematian gitu. Yang perlu digarisbawahi, jadi eksistensi itu mendahului esensi gitu. Jadi gak penting ketika kita berbicara tentang hakikat manusia gitu. Karena itu yang menjadi kritik terhadap filsafat tradisionalis gitu. Gitu Mas. Ya, saya nanggapi ya.
Jadi jika pertanyaannya lebih ke apakah eksistensialis itu sangat penting dan memberi dampak positif, kebermanfaatan di dunia ini, menurut saya iya. Saya kasih contoh gini, ketika eksistensialis itu diterapkan dan ketika eksistensialis itu dibelakangkan kan seperti itu. Ketika diterapkan, saya sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, anggap gitu kan. Ketika saya menyampaikan tentang akuntansi, ginilah, akuntansi gitu lah, mungkin saya bisa hanya dianggap sebagai omong kosong. Tapi ketika saya jadi putra akuntansi, duta akuntansi, apa yang saya ucapkan itu lebih didengar. Ya, dari situlah maka eksistensi saya sebagai putra akuntansi itu lebih berdampak untuk untuk esensi saya sebagai seseorang gitu kan. Banyak yang jadi anggap ya orang gila. Orang gila mau ngapain lewat, enggak lewat, mau dia orak-orakan kayak mau enggak, mau gini. Itu biasa dikacangkan sama orang-orang, itu enggak dianggap ada kan seperti itu karena dia tidak eksis. Beda dengan presiden tuh. Kalau presiden tuh kan itu bahasanya Kak Faidol. Beda dengan presiden mau bilang A, B, C, D, itu sering jadi sorotan karena dia sudah eksis terlebih dahulu. Jadi esensinya itu lebih nampak dari eksistensi yang telah dia bangun. Maka dari itu menurut saya eksistensi ini penting buat kehidupan kita agar kita bisa lebih diakui esensinya, seperti itu menurut tanggapan saya. Yang saya tanggapi juga tadi tentang pemantik, kita persetan terhadap orang lain, kita harusnya bebas kan seperti itu kan. Jargonnya bukan jargon, quotes-nya Jean Paul Sartre kan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tuh kan bahwa bebas sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan tapi anarki kan seperti itu. Dan saya temukan tadi jawabannya bahwa kebebasan di sini kebebasan yang akan berujung di humanisasi. Bagaimana ketika saya tadi mengatakan bahwa saya bebas persetan dengan orang lain, saya rokok langsung semburkan ke Mbak Risti kan. Dia katanya, kamu mau ngambil hak saya untuk sehat, kan seperti itu. Jadi itu kan ke humanisasi kan di sana, jadi bebasnya. Menurut aku itu enggak bebas malah. Itu malah terkungkung dari humanisme. Jadi dikatakan kalau eksistensialis itu bebas tapi dibatasi dengan humanis, itu kayaknya kontroversi menurut aku. Jadi gimana? Ya kontradiksi menurut saya. Jadi gimana tanggapannya tuh? Wah. Kan sebenarnya ada tiga kan menurut Jean Paul Sartre, salah satunya itu being for other. Jadi being for other itu ada untuk orang lain, dan itu menurut Sartre itu neraka bagi diri kita gitu. Karena setahu aku itu Sartre mengatakan bebas sebebas-bebasnya, dan dia menempatkan bahwasanya tidak ada Tuhan. Bisa dikatakan 11-12 sama Nietzsche ya, tapi beda juga. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, maka tidak ada aturan di sana. Kamu bisa bebas-bebas, tidak ada aturan kayak aku mukul Firman, aku ini melakukan hal amoral ke Firman, itu tidak masalah. Tidak masalah, tapi ada being for other karena ada ini kan, ada aturan dan lain sebagainya, dan di situ disebut neraka bagi orang lain. Cik. Malin. Dan juga kalau seumpamanya tadi Firman mengatakan bahwasanya kita perlu eksis nih, kita perlu pengakuan dari orang lain, padahal kan kita tidak perlu pengakuan terhadap kita. Berkesadaran bahwasanya kita ada, itu tidak perlu pengakuan daripada orang lain, kita tidak perlu jadi duta kan? Ya kan Mas ya? Tapi kan
Tapi di sini kita berkesadaran untuk menjadikan diri kita eksis dan menjadikan diri kita itu ada. Itu untuk diri kita sendiri. Untuk mendapatkan pembebasan daripada kungkungan berpikir kita. Untuk tidak bergantung kepada apapun di luar diri kita. Itu yang dimaksud Sartre. Nggak bisa, Tah? Punya Bimo dulu saya tanggapi ya. Apa tadi tentang kehidupan ya, eksistensi seberapa penting? Iya. Kalau refleksi saya, ini kayaknya Mas Bimo ini nanya jawaban pribadi ya. Kalau refleksi saya itu sebenarnya eksistensialis itu penting sebab mengembalikan saya pada diri saya manusia gitu. Karena kayak gini, ada dua basic pemikiran dalam filsafat antara empirisme dan rasionalisme. Kalau rasionalisme itu kalau dalam eksistensialis disebut spekulatif, kalau empirisme itu kan disebut skeptis. Lah dua-duanya ini dikritik, orang yang skeptis sama orang yang bersuka teori itu juga dikritik gitu. Karena mengabaikan kajian tentang yang bicara itu siapa, yang sedang itu siapa, manusianya itu dilupakan, yang penting ya itunya ya. Maka mengembalikan itu. Kemudian punya Mas Firman ini terkait eksistensi ya. Sebenarnya ada landasan berpikir eksistensialis itu. Landasan berpikirnya adalah ukurannya adalah manusia, bukan fungsional. Maka agak benar. Coba kayak gini Mas Firman, saya ajak berlogika sederhana. Ketika Anda akuntansi, kemudian Anda masih memperhatikan orang lain, itu tidak eksistensialis namanya. Berarti Anda separuh keadaan Anda, keberadaan Anda itu ada di penonton kayak gitu. Sehingga kalau Anda masih untuk perlu didengar, perlu rekognisi, perlu pengakuan dan sebagainya, itu kalau dalam eksistensialis itu ditolak. Kenapa? Karena biarkan kamu itu ada. Jadi walaupun saya memandang kamu itu gak pernah memandang sebagai duta, sebagai orang mahasiswa, gak pernah memandang itu. Hanya memandang sebagai manusia. Nah, di mana nilai humanis? Pertanyaan ketika kita bebas sebebas-bebasnya. Ingat kata kuncinya, harus ada konsekuensi yang diterima. Kamu bebas ngencingin saya, tapi saya juga bebas ngajar kamu. Kamu harus terima itu. Kalau dalam eksistensialis, saya bebas membakar kamu, tapi kamu bebas juga membakar saya. Jadi itu yang disebut dengan humanis, memandang manusia. Lah, kok tambah anarki gitu manusia? Memang kita lahir kepada dunia ini kan secara terkutuk. Kalau eksistensi kan kayak gitu, kita terlempar, ya kan? Dalam kalau bahasa Marcel, the broken world, dunia ini rusak gitu, sehingga terpetak-petak seperti ini. Saya hari ini bebas mukul Sofwan, tapi ketika Sofwan membalas pada saya, itu konsekuensi bagi saya. Dan itu kebebasan Sofwan membalas itu. Artinya ketika kamu menyemburkan asap rokok kemudian dimarahi, ya kamu jangan memarahi balik karena dia marah. Karena kenapa? Dia kebebasan dia untuk marah kayak gitu. Kan di situ letak humanisnya. Nah, kalau analogi contoh punya Firman harus menjadi duta, itu kan berarti masih ada orang lain kan, supaya didengar pembicaraan. Logika sederhana kan kayak gitu. Maka kalau kata Mbak Risti itu ada, kita itu gak perlu pengakuan orang kan kayak gitu. Kita gak perlu menjadi duta, tidak perlu menjadi bahasa dalam eksistensialis. Itu gak perlu menjadi fungsionalis, strukturalis, gak perlu jadi apa-apa, jadi manusia lah, ada. Kan kayak gitu. Karena bagaimanapun nanti yang ditunggu adalah berhenti dari eksistensi itu, yaitu yang disebut dengan kematian. Iya kan, semua selesai. Maka pemantik tadi mendengarkan omongan orang lain dari tentang Hatta Halilintar apa itu kan. Biarkan dia mungkin pakai eksistensialis, ya kita pakai eksistensialis juga. Kita mau aja dengan perihal itu. Akan tetapi kita sama-sama bebas. Mbak Winda ngeritik saya, ya bebas, itu hak Mbak Winda. Dan saya mengkritik Mbak Winda itu bebas juga. Yang penting tanggung jawab itu jangan dibebankan kepada Tuhan dan orang lain. Nanti ketika kamu dihajar sama kamu mukul saya, tiba-tiba saya mukul balik yang lebih keras. Nanti kamu bilang, oh ini takdir saya dipukul oleh dia. Gak bisa itu. Makanya kita bebas memang, mau ngapain aja bebas. Akan tetapi
nilai humanisnya, konsekuensi itu kita terima. Jadi kebebasan orang lain tidak terganggu. Saya hari ini bebas nendang lempar ini ke Pak Winda, apa namanya? Kopi, dan Pak Winda membalasnya dengan lemparan itu juga bebas. Nah ini kita harus tanggung jawab. Nanti ini saya dilempar Kaang ini karena takdir saya, dilempar apa karena saya ini, itu kan membebankan tanggung jawab pada orang lain. Bahasa moralnya itu seperti itu sih sederhananya. Ya. Saya menanggapi dari Kak Ang tadi ya, yang konsep dasar dari eksistensialismenya Sartre gitu. Di sini ada lima konsep dasar dari eksistensialisme Sartre. Sebetulnya ini ya agak mudah, tapi untuk memahaminya juga sulit dan menjelaskannya juga sulit gitu. Tapi mudah gitu kan untuk melihat konsep ini gitu kan. Ini mudah gitu kan. Nah, saya berusaha untuk memahaminya aja dari tadi pagi gitu kan, membaca ini masih belum paham gitu kan. Dan mungkin ini hanya kecil pemahamannya saya gitu kan, sempit pemahamannya saya terkait dengan 5 konsep eksistensialismenya Sartre. Pertama, bahwasanya manusia itu di dunia gitu kan. Di sini Sartre yang saya baca ini ngambil dari artikelnya Prof Brink. Profesor Doktor siapalah Brink intinya namanya. Saya nggak tahu orang mana juga. Dia mencontohkan terhadap pelayan kafe. Pertama pertama nanti poinnya dibaca sendiri. Pelayan kafe, bahwasanya pelayan kafe di sini dia bukan dirinya sendiri. Dia itu wajib menolak pada dirinya sendiri sebagai pelayan kafe. Yang mana kalau pelayan kafe ditentukan harus nentuin bahwasanya seduhan kopi itu harus 2 sendok, 1 sendok dari kopi dan 1 sendok dari gula gitu kan. Dia harus berpenampilan sedemikian rupa, dia harus pegang daftar menu dan lain sebagainya gitu kan. Sebetulnya dia harus menolak dari itu gitu kan. Nah sama ketika menjadi manusia itu harus menolak dari apa yang sudah ditentukan oleh dunia pada dirinya. Jadi dia lahir itu bukan ditentukan oleh dunia gitu. Dia lahir dengan dirinya dia sendiri. Dia dilahirkan dengan dirinya sendiri, tidak ditentukan. Ini pada poin akhir gitu kan. Ditentukan ini pada poin akhir. Tapi gitu kan, titik tolak pada poin pertama ini yang menjadi awal pemikiran dari Sartre gitu kan, bahwasanya dia harus menolak dari tuntutan yang ada di dunia ini. Pertama, yang kedua, setelah dia menolak dari apa-apa yang sudah dituntut oleh dunia, dia harus membedakan mana yang saya sendiri sebagai manusia dan mana yang bukan saya sendiri sebagai manusia. Apa yang bukan dari diri saya sendiri. Ketika saya menjadi pelayan kafe gitu kan, saya harus pakai baju ini gitu kan, harus rapi, harus sedemikian rupa, maka harus saya bedakan. Saya sebagai pelayan kafe dan saya sebagai manusia seutuhnya manusia. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, ketika itu sudah dibedakan maka akan muncul dualitas. Di satu sisi saya sebagai pelayan kafe, di satu sisi saya sebagai manusia yang seutuhnya. Baru ketika sudah muncul kedua dualitas itu, ini ketika muncul dualitas, sebetulnya juga mengambil dari pemikirannya Hegel gitu kan. Mengambil dari pemikirannya Hegel bahwasanya kata Hegel itu dari fenomenologinya Hegel itu dicontohkan Joni gitu kan. Semisal saya Sofan gitu kan. Saya itu siapa? Saya itu apa dan bagaimana? Masih kabur gitu kan. Saya sebagai manusia masih kabur bahwasanya saya itu apa dan siapa gitu. Ketika itu Joni bekerja di kafe gitu kan.
Ini ceritanya gitu kan. Belajar menjadi pelayan kafe. Dia itu ketika sudah menjadi pelayan kafe, di samping menjadi pelayan kafe dia juga menjadi mahasiswa. Di samping dia menjadi mahasiswa dia sebagai anak juga. Jadi ketika itu pula dia sudah tahu bahwasanya saya menjadi mahasiswa, saya menjadi pelayan kafe, saya menjadi anak dari seorang ibu atau keluarga ini gitu kan. Nah ketika itu dia apa yang sudah diucapkan oleh dia sebagai semisal ditanyakan siapa kamu gitu kan. Saya Joni, seorang mahasiswa, seorang pelayan kafe dan seorang ini. Berarti muncul beberapa pemikiran bahwasanya bukan dirinya sendiri. Nah dualitas yang dimaksud oleh Sartre ya di sana gitu kan. Muncul dualitas antara bukan dirinya dan dirinya sendiri. Iya, dualitas itu karena dibagi dua, Mbak, antara dirinya dan bukan dirinya. Nah, di bukan dirinya ini yang selalu disebutkan. Contohnya gitu kan. Contohnya Mbak Winda gitu kan, Mbak Winda. Saya seorang perempuan. Saya seorang manusia, seorang perempuan, seorang mahasiswa S2 dari UIN Jogja misalnya. Saya sebagai presenter Simposium Today misalnya. Itu kan sebagai di luar dari dirinya. Nah, sebagai manusia Winda itu di mana gitu kan. Nah ini yang memunculkan dualitas gitu kan antara manusia Winda ini dan perempuan dan lain sebagainya. Dualitas itu perempuan juga termasuk jenis kelamin kata Sartre itu juga termasuk dari di luar dari dirinya. Perempuan itu sendiri gitu kan. Jadi Sartre menolak dari psikoanalisis Marxis gitu kan, menolak juga pemikiran dari determinisme biologis. Itu juga yang ditolak oleh Sartre. Nah ketika dualitas itu muncul, baru harus disadarkan oleh setiap manusia bahwasanya di satu sisi saya itu menjadi benda, gitu kan. Menjadi benda karena saya bukan dari diri saya sendiri. Jadi perempuan itu bukan dirinya sendiri, mahasiswa itu bukan dirinya sendiri, bahkan duta sekalipun itu bukan dirinya sendiri, gitu kan. Itu bukan dirinya sendiri, kata Sartre gitu kan. Yang dirinya sendiri siapa? Gitu kan. Yang disadarkan harus dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri. Saya hanya sebagai manusia gitu kan. Itu aja saya sebagai manusia. Jadi muncul dualitas itu harus disadarkan terlebih dahulu kepada manusia. Itu poin keempat. Dan poin kelima dari Sartre itu modul Sartre, eksistensi manusia tidak pernah ditentukan sebelumnya. Nah, ini yang berkaitan juga terkait dengan perempuan, saya laki-laki ataupun perempuan, sehingga dia juga meredusir quotes-nya dari siapa, Simon gitu kan, bahwasanya saya bukan perempuan tapi saya ditentukan menjadi perempuan. Saya bukan perempuan tapi saya ditentukan menjadi perempuan. Simon kan demikian. Bahwasanya dia itu gitu kan menjadi perempuan karena ditentukan oleh lingkungannya sendiri, sehingga kalau perempuan harus pakai kerudung, sehingga kalau perempuan harus pakai rok di Madura, kalau perempuan itu harus demikian, jalannya harus sekian gitu kan. Nah hal itu harusnya gitu kan menjadi manusia tidak ditentukan oleh sebelumnya, bahkan campur aduk dari campur tangan Tuhan sekalipun itu Tuhan sekalipun tidak menentukan diri kita gitu kan, tidak menentukan manusia itu sendiri, sehingga yang menentukan dirinya sendiri itu hanya dirinya sendiri gitu. Saya itu menjadi laki-laki, saya menjadi pelayan kafe, saya menjadi apapun itu saya sendiri gitu kan. Jadi meskipun intinya ya manusia cuma gitu kan, manusia tok gitu. Manusia ya kalau dibilang bahwasanya apa ya, karep tibi ya karep tibi gitu. Kalau dibilang demikian ya karep tibi gitu. Jadi itu konsep dasar dari yang saya pahami cuma ya sependek pemahaman saya terhadap konsep 5 konsep dari Sartre ini, sehingga apa yang memang dikritik oleh siapa Kak Marcel tadi ya, di sini juga ada sih gitu. Jawaban-jawabannya juga terkait dengan kritik pemikiran dari pemikirannya Sartre terkait dengan Tuhan itu ya sama gitu kan. Iya tadi itu kan sudah dijelaskan oleh Mas Aang tadi. Iya Prof Mis tadi gitu kan. Jadi penentuan diri itu tidak ada sangkut pautnya dengan apapun. Tidak ada sangkut pautnya dengan apapun. Jadi kita lahir dan dilahirkan
itu terserah kita sendiri. Kita mau kemana, di mana, dan kita menentukan siapa kita. Gitu. Itu tergantung dari dirinya sendiri lah. Gitu. Itu cuma sih 5 konsep yang saya pahami. Terima kasih. Menanggapi sedikit Mas. Bentar. Ya, Mas barusan yang jelasin ya. Kalau saya lempar pertanyaan gini gimana? Bukan saya lempar pertanyaan, tapi untuk menguji sejauh mana kita memahami tentang apa yang kita bicarakan hari ini ya. Kalau ada istilah yang disampaikan oleh Jean Paul, manusia dikutuk untuk bebas persetan dengan orang lain. Nah, kira-kira bagaimana dengan tanggapan Mas yang telah dibicarakan barusan? Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu gak? Barusan pemaparan sampean ya, ketika menjelaskan tentang metode berpikir dari Jean Paul dengan slogan yang disampaikan oleh Jean Paul Sartre sendiri bahwa manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas persetan dengan orang lain. Kira-kira itu masuk enggak? Hal-hal yang dibicarakan tadi itu sebetulnya masuk gitu kan. Masuk kan berarti? Masuk semua, tapi gitu kan. Tapi untuk memahami pemikiran Sartre ini juga perlu metodologi. Gitu. Iya. Nah, metodologinya untuk diperinci ada 5 konsep ini, sehingga paradigma kita itu untuk memunculkan pemikiran yang sampai pada pemikiran Sartre gitu kan, perlu 5 konsep ini. Ketika kita hanya meredusir pada quotes ini saja gitu kan, maka kita tidak akan sampai yang ada kayak firman tadi gitu kan, bahwasanya saya menjadi duta, saya akan eksistensi saya sebagai duta, esensi saya ketika saya berbicara gitu kan, itu tergantung dari eksistensi saya menjadi duta gitu kan. Saya harus menjadi prodi ini, saya harus seperti ini. Nah, keharusan seperti itu gitu kan, itu tuntutan di luar dirinya gitu kan, dualitas Kutukan dalam gitu ya? dirinya. Berarti rambu-rambu saya itu masuk berarti. Pandang saya sebagai manusia kayak gitu dari tadi ya. Dari awal pembicaraan saya ya. Jadi ya pembicaraan teman-teman sebetulnya masuk gitu kan, tapi yang memang perlu dibahas pertama kali gitu kan dalam suatu teori itu kan memang perlu metodologi berpikirnya gitu kan, sehingga kita sampai pada paradigmanya. Kalau sudah ke paradigma gitu kan, kita gampang alur berpikirnya kita itu lancar gitu kan. Ya. Itu ya. Iya. Sudah nggak ya? Iya, sudah. Nah, kalau kita mau bentar Mas. Kalau kita mau bicara tentang metodologi berpikir, tentu itu hal yang nggak bisa kita elakkan ya. Artinya itu satu kesatuan ketika kita ingin menjelaskan sesuatu yang telah kita pahami gitu. Metode berpikir itu tentu yang harus mengakar terlebih dahulu. Nah, saya pikir untuk memahami secara sederhana istilah bagaimana kita memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas, sehingga persetan dengan orang lain, kira-kira begitulah yang disampaikan sama Mas tadi itu. Sederhananya seperti itu. Nah, itu kan masuk. Nah, tapi katanya Mas Aang tadi ya, ini bukan dalam rangka Mas Aang untuk membela Mbak yang di sini gitu. Tapi saya rasa memang benang merahnya begitu. Jadi jangan sampai ketika kita memahami istilah eksistensialis, kita memahami bagaimana kita yang pahami hari ini gitu. Makanya barusan itu terjebak. Nah, itu sebenarnya betul juga itu ditolak sama pemahaman eksistensialisme, karena itu udah di luar dari aliran filsafat eksistensialis gitu. Jadi Mas Firman tadi itu bukan ini saya cuma mau memetakan aja ya. Jadi bukan dalam arti yang kita pahami hari ini gitu, bukan seperti itu eksistensialisme itu, tapi apa yang dijabarkan oleh Mbak ini yang di samping saya. Nah, kira-kira begitu. Iya, ya, saya tanggapi ya, bentar ya. Nah, oh iya ya, bentar. Nah, cuman tadi ada juga yang menarik dari Mas Firman ketika kalau manusia bebasnya, artinya itu kan anarkisme gitu. Ya, itu juga tidak salah gitu. Nah, terus di mana letak nilai humanisme? Makanya dari situ saya petakan lagi bahwa dalam aliran filsafat eksistensialisme itu terpecah menjadi dua bagian. Ada mereka yang tidak meletakkan dasar bahwa ada Tuhan di antara kita, dan ada yang meletakkan bahwa Tuhan seutuhnya terlibat dalam kehidupan kita gitu. Nah, ketika eksistensialisme terpecah menjadi dua gitu, maka sebenarnya yang lebih mengakar untuk memberikan nilai humanis itu adalah mereka yang mengamini eksistensialisme memiliki nilai transendental kepada nilai-nilai keesaan gitu.
Nah, itu yang dimaksud. Makanya sebetulnya banyak tesis yang mengkritik di mana letak humanisme dari Jean Paul Sartre ketika menghilangkan apa? Nilai transendental itu sendiri gitu. Nah, itu sebetulnya yang menarik untuk kita bahas gitu. Karena itu emang yang apa? Ya filsuf modern tuh mengkritik dari Jean Paul itu di situ gitu. Udah itu aja dulu. Ya, saya tanggapi dulu ya. Ini bentar. Ini aku diserang dari tadi. Iya, bentar. Ini aku diserang jadi aku perlu klarifikasi nih. Jadi gini maksud saya paham tentang apa itu eksistensialisme, bahwa itu individual, dia ya manusia, ya tetap manusia kan gitu. Tapi yang saya contohkan tadi adalah ketika contoh dari eksistensialisme mendahului esensialisme itu. Jadi esensialisme kan aku nggak mau ngulang contohnya yang aku katakan tadi. Jadi contoh tadi adalah contoh ketika eksistensialisme mendahului dari sebuah esensialisme, itu poinnya. Bukan saya nggak paham tentang eksistensialisme, ya saya juga baca kok. Iya. Tapi Iya kan kayaknya itu ketika itu dihentikan saja ya, itu tidak menarik. Mungkin kesini Iya. aja ya. esensialis Sedikit ya, Pak. Iya. Sebenarnya kalau kita mau bukan makanya sudah saya garis bawahi. Jadi Mas Aang tadi bukan dalam rangka membela Mbak ini ya. Memang ketika kita bicara tentang filsafat itu memang ada hal yang justru seperti ada pembatas kain tipis gitu dengan apa yang kita pahami hari ini. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi hal rancu bagi kita dan malas untuk belajar filsafat gitu. Nah, makanya itu perlu digarisbawahi. Sedangkan kita sendiri untuk menjangkau ini termasuk dalam ruang lingkup kita atau bukan gitu. Nah, ketika hal-hal tadi itu justru disamakan, maka kita terjebak di situ. Akhirnya filsafat kita dalam memahami sebuah aliran itu gak sempurna gitu. Nah, itu kalau istilahnya Rocky Gerung gitu ya. Apa istilahnya? Ada kecacatan berpikir gitu di situ. Nah, tapi memang itu nggak bisa dielakkan gitu. Saya sering seperti itu. Makanya kita perlu menggarisbawahi terlebih dahulu karena ini perdebatannya ini seperti ada kain tipis yang justru apa yang kita pahami justru itu seolah-olah apa juga yang dipahami oleh para pengalir ya sedikit kasih ya. contoh yang eksistensialis mendahului esensialis ya. Ini biar cepat selesai ya, kayak gini sebenarnya. Tapi bukan untuk hakim saya enggak. Ada yang perlu, makanya saya tadi kan ada landasan berpikir. Saya ambil contoh punya Mas Firman bahwa duta itu dianggap suatu eksistensi ya. Nah, itu kembali kepada buku Sartre, jabatan lah presiden apa. Kembali kepada Sartre, karya Sartre yang dalam Moa. Itu sebenarnya dapat kita ambil hikmah. Kan ayo saya mohon maaf, sampean duta mana? Duta Dapat hikmah berarti ini Mas. Dapat hikmah sampean. Enggak, ini duta akuntan ya. Oke. Kan tadi dijelaskan bahwa itu membuat suatu pesimis. Apakah semua mahasiswa yang ada di IAIN bisa dijadikan duta? Saya tanya enggak. Bisa enggak semua dijadikan duta? Enggak kan? Berarti enggak. Kalau semua dijadikan manusia bisa enggak? Bisa ya kan? Lah, di situ sebenarnya yang maksud dari suatu eksistensialis. Nah, ketika Anda, makanya saya katakan di awal, pandang saya sebagai manusia, walaupun sebenarnya eksistensialis, saya mohon maaf, saya bukan tidak mengerti, saya ini pakai personal. Saya ini bohong sebenarnya. Mau bicara eksistensialis dengan saya bukan saya nantang, enggak. Tapi saya pandang saya sebagai manusia. Dalam ajaran saya, al-insanu mahlul khata' wan nisyan kan, manusia tempat salah dan lupa. Kalau dalam konsep PAI, ini manusia. Nanti ketika saya salah, ketika saya lupa, itu manusia. Nah, yang dimaksud Mas Sofwan ada diri yang kedua yaitu ya. Karena itu tidak langgeng. Anda memandang saya, oke, Anda sekarang memandang saya sebagai dewa.
kagum dengan perkataan saya. Tapi itu gak langgeng mas. Duta gak langgeng. Tapi Anda memandang saya sebagai manusia. Sampai saya menghadapi suatu maut yang disebut oleh Albert Camus adalah absurditas kehidupan. Nah, itu yang menjadi nilai pesimis. Nanti, oh saya gak jadi presiden sehingga eksistensi saya gak ada. Saya gak menjadi duta, eksistensi saya gak ada gitu. Itu yang makanya kembalikan kunci eksistensi itu kembalikan dengan istilah human. Makanya disebut humanisme. Kan disebut dengan suatu, kalau dalam dunia cinta, ya mohon maaf, dalam dunia cinta, Sartre itu kan disebut dengan suatu optimisme bahwa manusia itu gak perlu, kita jangan pesimis, tidak ingin dapat cinta apa dan sebagainya. Itu sebenarnya firman. Nah sebenarnya persepsi firman ini yang salah. Dianggap diserang, bukan diserang. Ini memang diskusi. Ya. Ini memang diskusi, makanya seandainya diskusi ini hidup, kemudian kita berbicara secara pemikiran, paradigma kita. Ayo, saya memandang yang hadir di sini ini semuanya adalah manusia, termasuk Mas Haril ini manusia. Kecuali Cangkir ini saya gak anggap manusia. Diam sampai nanti gak masalah. Eksistensi mendahului esensial. Kita sebagai esensial itu seperti apa? Kamu percaya nggak manusia itu makhluk berpikir? Berpikir itu esensi. Kalau dalam dunia filsafat, makanya ditolak oleh Sartre bahwa aku berpikir maka aku ada. Karena dia mendahulukan esensi untuk baru mengatakan bahwa manusia itu ada gitu. Tapi kalau eksistensi enggak, dia ada dulu baru nanti bisa berpikir kayak gitu. Ada kan dulu. Contoh, Mbak Winda, kenapa sekarang ini nggak bicara? Karena megang kamera kan? Iya. Lah, kalau saya pakai kayak gini, kalau saya ubah bahasanya, ya. Saya ke Mbak Winda secara analogi kayak gini. Mbak Winda gak megang mic karena dia megang kamera kan kayak gitu. Sekarang beri dia mic baru megang kamera, maka dia akan bicara. Bahasanya sederhananya, eksistensi itu mendahului esensi. Kalau dalam kajian suatu eksistensialis, artinya ada kan dulu manusia secara konkret. Kalau dalam sejarah filsafat, Anda baca dulu sejarah filsafat ya. Bagaimana kan ada rasionalisme dan empirisme ya, punya Bertrand Russell. Itu kan semuanya gak ada bahasan terkait bagaimana manusia. Adanya objek subjek kan kayak gitu. Kalau yang rasionalisme bahwa manusia itu subjek sehingga nanti memunculkan idealisme. Kalau dalam empirisme bahwa manusia ini objek, pentalan atau bagian dari dunia sehingga nanti muncul skeptis bahwa kalau tidak sesuai dengan pengalaman perlu diragukan. Itu kan kayak gitu sejarah. Lah ini ditolak. Kajian manusianya di mana? Ada kan dulu manusianya kayak gitu. Ayo kita pandang manusia ini dulu secara utuh. Sekalipun makanya saya gak pernah memandang, saya katakan kembali perkataan di awal. Ketika saya pakai konsep eksistensialis, saya gak memandang Pak Jokowi sebagai presiden, Firman sebagai duta Anda. Saya tetap memandang dia sebagai manusia. Itu intinya suatu eksistensialis. Sekalipun kamu nanti gak punya duta kan ada pensiunnya kan. Mungkin hanya 1 tahun duta, nanti kan enggak. Itu tetap dia manusia. Itu intinya seperti itu. Bukan perihal kita butuh rekognisi supaya omongan kita didengarkan. Itu gak butuh di dalam eksistensialis. Karena itu persetan dengan orang lain. Kalau seperti itu, diri kita gak ada. Yang ada adalah orang lain. Kalau saya harus mengikuti Mbak Winda, biar saya diterima oleh Mbak Winda sebagai pacarnya semua. Itu kan harus mengikuti perkataan dia. Eksistensi saya gak ada. Kan iya kan? Yang menurut Simon, orang yang mencintai dia akan cenderung 80% lah gitu ya. Perempuan dalam cinta kata. Sama ketika Mbak Risti rindu terhadap saya semua. Dia gak ada sudah, eksistensinya gak ada. Yang ada adalah saya kayak gitu. Di dalam sekali nanti gerak-geriknya akan jadi saya. Gerak-geriknya akan jadi Rocky Gerung, gerak-geriknya akan jadi ini, gerak-geriknya akan jadi dan sebagainya. Itu sebenarnya sih untuk memahami bahwa kajian eksistensi harus didahulukan dari bahasa sederhananya kayak gini. Kita dahulukan bicara fenomena ketimbang bicara nomena. Kalau berpikir itu kan nomena.
kalau fenomena, kamu sekarang ada di sini entah berpikir atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting ada kan dulu kamu di sini. Kalau saya gak anggap kamu, itu kan kamu gak ada eksistensinya. Saya anggap kamu adalah suatu beling. Ya gak ada, jadi bebas terserah saya. Itu sebenarnya. Barusan Sofwan bilang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu nanti itu karena gini, karena memang saya bagus. Soalnya Mas Sofwan itu Mas Sofwan ya, soalnya eksistensialisme dari agama Islam perspektifnya belum ada, itu cocok buat Mas Sofwan nanti ya. Gak ada masih Soren itu. Oh. Jadi sini Pak, mana? Astagfirullahaladzim. Enggak, sebenarnya saya juga males bicara, cuma karena dikasih mic sama Mas Sofwan ya Mas ya. Soalnya memang kajian eksistensialisme itu tidak penting dan tidak sangat tidak menarik. Iya ya, sangat tidak menarik. Pertama di sini ini berdasarkan sebuah premis yang sangat tidak bertanggung jawab. Di mana teori fiksasi yang sudah disampaikan oleh Heidegger ya, dan beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Sartre, bagaimana manusia ada di bumi ini kayak terpental saja. Itu enteng sekali sampean bilang. Bangunan teori yang didasari oleh premis-premis yang macam itu tidak layak uji wes. Dari premis saja ditolak. Rocky Gerung tertawa mendengar ini. Ya kan seperti itu. Dasarnya aja. Dasar yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ini membuat saya sangat tidak tertarik mengkaji ini. Selanjutnya, eksistensialisme ini daripada sebuah aliran filsafat lebih mirip dengan aliran motivasi. Bagaimana orang-orang yang sudah tidak bisa menerima keberadaannya sendiri dan memaksakan agar menjadi ada dengan kemauannya. Hanya seperti itu saja. Sehingga meskipun kita mau berurat-urat mengatakan begini, bagaimana kita berada. Akhirnya ada sebagian orang menuntut berada tapi tidak beradab. Dan iya, karena memang eksistensialisme menuntut kita menjunjungkan pribadi dan pada kesimpulan bahwa persetan dengan orang lain. Dan hal itu nanti akan melanjutkan kepada suatu paradoks kebebasan. Paradoks kebebasan ya. Kita bebas, tapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan paradoks. Kan secara sederhana kalau disimbolkan, sebut saja kita tidak bebas. Kenapa kita harus menggunakan logika-logika yang serumit itu untuk menyimpulkan suatu kesimpulan akhir? Jadi eksistensialisme ini sangat-sangat tidak penting dan receh sekali. Dan luar biasanya memang ya, karena saya sukanya itu filsafat itu memang sebenarnya receh-receh. Hanya mungkin pembahasannya aja. Iya, yang dijelimetin sehingga recehnya itu nggak ada ya. Iya, jadi jadi ya pantas saja kalau orang-orang kayak Mas Firman, kayak Pak Winda, orang-orang yang edik sudah sama orang-orang yang tidak memiliki esensi dirinya sendiri, dia menggunakan paham eksistensialisme untuk membenarkan dirinya dalam melakukan suatu tindakan, ya wajar-wajar saja. Jadi juga sebenarnya, tapi kalau kita memang mau menganggap ini menarik ya, satu-satunya yang menarik di sini hanya disampaikan oleh Prof. Mis tadi. Itu yang satu-satunya menurut saya menarik. Enggak. Ini Mas Bano perlu koreksi. Sartre yang enggak menarik atau eksistensialis? Eksistensialis. Karena berbeda-beda nanti pemikiran dari suatu aliran ini berbeda-beda. Iya, terserah mereka itu corak pemikiran, corak pemikiran masing-masing. Cuma memang dilihat dari bahwa spirit dasar dari eksistensialisme mengatakan bahwa eksistensi itu mendahului esensi, itu juga sama absurdnya dengan esensi mendahului eksistensi, sama aja. Ibaratkan cuma antara A dan B, kayak kita hanya berdebat tentang bagaimana kita menyimpulkan dengan sudut pandang dengan
iya deduksi dan induksi hanya seperti itu. Receh sekali. Receh sekali. Ya, yang masa ada orang yang berpikir dengan cara deduktif disalahkan dengan orang yang berpikir dengan cara induktif. Wes, sudah kita objektif saja. Ada tempatnya masing-masing kan seperti itu ya. Segitu aja kan ya. Cuma memang kalau kita paksa ini menarik ya, menarik. Jadi ingin kepada kata-katanya dari Prof. Mis tadi, bagaimana eksistensi manusia sekarang itu diancam oleh adanya teknologi. Apakah itu benar? Nah, kita belum diskusikan ini. Nah, biar saya ketengahkan sekarang, karena sebenarnya ini kayaknya yang tidak dibahas oleh Sartre. Mungkin karena Sartre dulu gak pegang telepon genggam ya. Sudah ada ya. Gak belajar di simposium. Gak bisa WhatsAppan, gak bisa VCS, gak bisa dan lain sebagainya ya. Sartre kasihan waktu itu ya. Jadi meskipun ya kesepian. Iya kesepian kan ya. Sartre pejuang eksistensialisme untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia masih membutuhkan orang lain. Kalau sekarang dia akan lebih sempurna memahami eksistensialisme karena dia nggak butuh Simon lagi, bisa download. Kan seperti itu ya. Jadi saya belum. Hah? Apa aja ya? Nggak tahu. Apa aja dulu. Persetan nggak kedengeran di mic ya, nggak kedengeran di mic. Cuma yang perlu ditengahkan sekarang tentang bahwa teknologi itu mengancam eksistensi manusia. Bagi saya itu salah, Prof. Justru dengan adanya teknologi, eksistensi manusia itu makin dikukuhkan karena manusia itu akan diselamatkan oleh teknologi itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada gunanya, yang tidak mencerminkan mereka sebagai manusia. Ini sesuai dengan pendapatnya Sartre bahwa orang yang tidak memiliki eksistensi dalam hidupnya adalah orang yang sudah terbawa dengan roda berputarnya kehidupan ini. Orang-orang yang sudah merasa nikmat dengan sistem yang dibangun dalam hidupnya, kuliah kerja, demo, nggak apa-apa kan? Seorang orang yang seperti itu yang sudah bergerak dalam kerja dan lain sebagainya itu ya. Orang-orang yang sudah merasa nyaman dengan kegiatan-kegiatan hariannya. Kegiatan-kegiatan hariannya, Mas, ya. Nah, itulah sebenarnya yang merusak eksistensi manusia itu di situ, ancamannya di situ. Perihal teknologi justru menyelamatkan itu. Karena tidak ada lagi manusia yang nanti akan hanya berdiri sebagai pemegang karcis. Tidak ada lagi manusia yang berdiri hanya ngitung-ngitung uang orang. Makanya sarjana akuntansi itu gak berguna ya Mas Firman ya. Ntar lagi akan digantikan, oke. Dan lain sebagainya. Yang berguna sampai sekarang itu psikologi. Karena ini memupuk eksistensi manusia nanti. Jadi karena memang sebenarnya yang bikin saya agak skeptis dengan eksistensialisme ini. Karena memang tidak sesuai dengan perspektif saya sebagai homo economicus. Oke, persetan dengan orang-orang yang berpendapat bahwa eksistensialisme gini-gini melepaskan diri dari orang lain dan sebagainya. Dan itu fix, tidak ada variabelnya dalam bidang ekonomi. Orang eksistensialisme, oke kita bicara orang-orang yang eksistensialisme. Sehebat apapun mereka, bebaskan mereka dari faktor ekonomi. Bebaskan mereka dari faktor ekonomi. Iya, mamate ya. Mungkin dulu bisa, tapi itu bukan orang-orang eksistensialisme, tapi orang-orang tasawuf gitu. Tapi mereka pun tidak pernah bisa dalam artian dalam homo economicus yang lebih esensial, yang lebih substantif tentang bagaimana proses konsumsi, distribusi dan produksi dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa lepas dari itu. Jadi kalau saya mengatakan eksistensialisme itu utopis, sudah jelas tidak perlu dikatakan lagi. Mungkin hanya ini suatu pola pikir yang memperkaya pikiran kita, bagaimana kita dalam membentuk suatu logika berpikir baru. Ini baik, disitunya baik. Cuma saat Mas ini bertanya apakah itu penting bagi kehidupan kita, jawabannya adalah tanya kepada orang-orang yang kekurangan motivasi, yang tidak bisa menerima dirinya sendiri di dunia ini, yang merasa mereka terlempar tanpa tanggung jawab oleh kekuatan-kekuatan yang mungkin di luar batasan dan sebagainya. Juga apa tadi ya?
Yang menjadi hal yang paradoks mungkin apa ya? Saya katakan paradoks atau apa ya? Katanya eksistensialisme itu yang mungkin apa ya? Yang saya bingungkan. Orang-orang eksistensialisme kalau kita menggunakan konsep dramaturgi dalam segi kehidupan, ya, bagaimana kehidupan ini seperti drama ya, seperti kita bermain peran. Ya. Masalahnya mereka menolak peran-peran yang sudah ditentukan dalam suatu kehidupan. Ya kan? Jadi orang hidup itu di sini menentukan perannya sendiri. Menentukan perannya sendiri, tidak ada peran yang sudah fix. Saya akan pilih peran sebagai duta, saya akan peran sebagai sampah masyarakat, penjual kopi, pendengar yang baik, seluruh cangkir dan lain sebagainya. Ya, koruptor ya. ya itu mereka akan menyetujui hal itu. Tapi anehnya, seperti katanya Prof. Mis tadi, mungkin fakta baru yang kita ketahui bahwa orang-orang eksistensialis dalam mengungkapkan pendapatnya justru menggunakan konsep drama. Justru menggunakan cerpen. Hal-hal yang mereka lakukan itu justru menunjukkan bahwa peran itu sudah ditentukan. Dan subjek yang menjalankan peran itu juga sudah ditentukan. Ini sebuah paradok. Dan apa ini? Kok kontras? Jadi apa ya? Ini menjadi sesuatu yang agak membagongkan katanya Mas ini tadi. Membagongkan sekali. Karena secara tidak langsung, entah sekalian sepakat atau tidak, mereka itu mengkhianati konsep pola pikir mereka tentang penolakan suatu peran dengan memberikan konsep suatu bentuk karya yang sedemikian. Harusnya kalau mereka menolak itu 100% dari kehidupannya, menolak itu bahkan dari sistem terkecil apapun. Jadi ini yang membuat saya pribadi berpikir bahwa eksistensialisme itu tidak menarik. Sebagai suatu bentuk perspektif. Tapi kalau kita cuma mau untuk memperkaya pengetahuan, oke, kita setuju. Mungkin sekian saja. Mungkin ada yang nggak setuju. Boleh. Ampun Prof. Cik, Pakai masker udah aja. pertama ya. Enggak usah di syuting Pak. Saya pakai masker ini. Oh mau dibuka ya. Biar tahu kalau saya juga manusia. Pertama harus diluruskan terkait Sartre ya Mas Banu. Sartre itu gak butuh orang lain sebenarnya. Cuma anehnya ketika Sartre meninggal kok Simon itu menangis. Ada apa ya? Ini tanda tanya. Tapi ya mungkin sebagai teman karena sudah terlalu rapat ya. Ya. Ada bahasa saya kata yang dikritik oleh eksistensialis itu sebenarnya bukan hanya ancaman dari teknologi, mungkin ini filsafat versus sains. Sekarang filsafat versus politik sih. Ternyata ancaman eksistensi manusia itu adalah sistem. Saya tanya sekarang kepada teman-teman semuanya sebagai mahasiswa, kenapa teman-teman mau diadakan duta? Itu ancaman terhadap eksistensi mahasiswa yang pada umumnya. Sehingga orang-orang duta itu menganggap bahwa yang disebut mahasiswa aku loh perwakilan, sehingga yang lain gak ada atau numpang. Ini sebenarnya yang menjadi kritik. Kemudian homo ada Mas Banu karyanya Marcel itu homo viator kalau gak salah. Itu menarik untuk kemudian intinya kayak gini. Sofwan sebagai pekerja ya akan tetapi pekerja dalam suatu perusahaan. Tapi Sofwan ini harus ada artinya biar dia mengelola sesuai dengan tidak ikut pada ancaman terhadap sistem itu. Saya menjadi penjual kopi maka saya kan bebas mau buka kapan saja. Cuma walaupun sama Sofwan ditanya terus buka enggak, buka Anda kan. Saya enggak ikut suatu sistem bahwa saya harus buka jam 7 tutup jam 5 kan ada kayak gitu kan. Atau ngemis-ngemis menjadi suatu budak dari suatu sistem-sistem yang lain bekerja pagi sampai malam apa dan sebagainya. Itu memang kenapa ini dibuat? Sebenarnya itu pertanyaan dari eksistensialis. Jangan dilupakan ya bahwa eksistensialis ini kan kalau yang di Prancis yang muncul di diskusi informal itu kan setelah Perang Dunia II ya. Ya, ini dalam keadaan situasi itu entar lagi nih
pasca pandemi, saya kemarin baca masa depan dunia pasca pandemi ini kan direstart ulang, kemudian akan ada orang-orang yang membuat, kalian tahu nggak viralnya beer band yang kemudian langka yang direbut di, nah itu kan invisible hand. Siapa yang buat itu? Jangan-jangan dia juga penganut apa namanya lockdown nanti kan biar laku semuanya. Nah, itu sehingga manusia itu dianggap suatu objek, bisa apa saja. Kalau saya menganggap firman sekarang ini benda, maka saya bebas dia mau diduduki, mau dikencingi kan bebas ya. Memang teman-teman dalam filsafat teknologi itu memang jadi kajian dalam postmodern sampai hari ini. Baik dari munculnya hyperrealitas, kemudian munculnya manusia dunia ketiga dan sebagainya kan karya-karya. Lah kenapa pakai karya drama? Karena ketika itu mungkin kalau kemudian disistematisasikan, karena orang-orang eksistensialis itu muak terhadap suatu sistematis formal-formal itu, karena itu dianggap suatu spekulatif, Mas Banu. Seandainya punya Sartre itu diteorikan, maka dia bukan eksistensialis. Karena harapan biarkan kita ini secara individu nanti punya teori masing-masing. Itu harapannya sebenarnya. Maka hanya diberikan alur aja bahwa di Pamekasan itu sekarang begini cuman. Hujan tidak dera-dera, kemudian banyak yang meninggal, berita hoak didatang. Loh, kemudian kita buat sendiri. Itu sebenarnya yang Tapi enggak Mas, saya enggak sepakat ya. Sebenarnya kalau hanya untuk menilai legal formal yang menjadi suatu hal yang kebiasaan dalam sistem yang ada di dalam masyarakat itu bisa dihadirkan dalam bentuk esai. Karena kalau memang beliau menolak suatu bentuk peran, beliau jelas harusnya tidak boleh menggunakan konsep peran juga dalam suatu konsep pemikirannya. Sehingga karakter apa yang dimunculkan itu menjadi suatu penjara bagi pikirannya tersendiri. Bahkan secara tidak langsung dia melegalkan atau menyetujui tentang bahwa dalam membentuk suatu alur yang bagus, membawa suatu pesan yang elok, yang layak didengarkan masyarakat sekitar. Konsep peran yang sudah ditentukan dengan beberapa macam latar, alur dan sebagainya, itu adalah hal yang sangat efektif. Jadi apabila beliau itu setuju tentang itu, harusnya menghindari itu dari titik paling terendah. Itu namanya idealisme berpikir mereka. Sehingga tidak mungkin mereka melangkahi batas-batas pemikirannya. Sama seperti Bung Karno. Waktu Bung Karno sudah ditebang karena dengan tujuan konsep PKI-nya. Bung Karno berkata apa? Bukan gak berani Bung Karno. Bung Karno bilang apa? Mau ditaruh mana muka saya? Mau ngebubarkan PKI. Bung Karno sudah keluar ke luar negeri tentang konsep berpikirnya. Apa itu namanya dah? Agama dan komunis dan lain sebagainya. Apa itu? Nasakom. Sehingga Bung Karno lebih menghargai idealismenya daripada kepentingan-kepentingan lainnya yang menyelamatkan dirinya, eksistensinya dan lain sebagainya. Dia lebih menyelamatkan idealismenya sehingga dengan mengatakan bahwa mau ditaruh mana muka saya. Seperti itu. Jadi mau ditaruh mana mukanya kaum eksistensialis ini. Jika mereka melegalkan dari titik terendah mengenai konsep peran yang sudah difiksasi dari sebelumnya. Jadi sehingga kalau mereka memang menganut kepercayaan terhadap Tuhan, kan dalam suatu karya mereka itu sebagai Tuhan. Secara tidak langsung mereka, jika saya jadi Tuhan, konsep peran ini juga akan saya terapkan. Secara tidak langsung mereka akan berkata seperti itu, Prof. Gitu, Prof. kayak gini ya. Tapi banyak sebenarnya karya-karya ilmiah dari beberapa bapak eksistensialis ya. Soren, Marcel itu banyak Mas Banu. Bahkan punya Marcel itu karya-karya ilmiahnya di berbagai kampus. Itu banyak. Cuma bagi saya yang nampak terhadap dunia eksistensialis itu tetap ketika kemudian saya membaca dramatisnya itu. Karena imajinasinya itu muncul kayak gitu. Oh ternyata kayak gini ya eksistensi yang mereka pakai itu sangat-sangat akan membuat, maka kita bisa menepis teori dramaturgi bahwa bahwa manusia hidup di sosial ini kan diperankan oleh seseorang kayak gitu kan. Kita bisa menolak itu. Kata siapa saya diperankan alur gitu. Saya bisa sekarang bisa langsung pulang diskusi, bisa diem di sini. Kan kayak gitu. Cuma banyak artikel-artikel. Cuma yang kembali kepada diskusi terkait Sartre ya.
dalam dunia teknologi yang tadi kata Mas Banu apa resahkan ya. Berarti ini filsafat versus sains. Sekarang kayak gini, Yus. Dalam dunia teknologi ada namanya kecerdasan artifisial ya. Maka hari ini bisa jadi eksistensialis ini kan ego humanis, menganggap manusia satu-satunya makhluk yang perlu diperhatikan di dunia, sehingga yang lain tidak perlu diperhatikan gitu. Yang lain ini numpang. Bahasa sederhananya kayak gitu. Ini nanti kita diskusikan bagaimana nanti biar menghasilkan suatu pola baru. Kan kalau dalam eksistensialis kita mau terhadap benda-benda mati sudah kita jangan perhatikan, termasuk teori pun jangan kita perhatikan, itu nomor belakang aja. Yang pertama adalah manusianya. Sekarang kita agak bisa lari dari, karena kita sudah dipersepsikan ya, sudah dikonstruk bahwa sekarang ada teknologi, ada mic, ada HP. Nah, bagaimana eksistensialis ini sebaiknya nanti memunculkan suatu ide baru. Kalau kita memang menjadi neo dari eksistensialisme, kan tidak boleh tidak, kita harus menghargai apa yang ada sudah terkadung dibuat. Sepeda, saya juga menikmati itu gitu. Walaupun sebenarnya saya bisa jalan kaki, cuma kasihan kan kaki saya kan kayak gitu kan, capek. Loh, ini memang yang menjadi titik kelemahan dari suatu eksistensialisme. Cuma bukan berarti lemah-lemah terpuruk ke bawah tidak bisa bangkit lagi. Bisa nanti kita kerangka berpikirnya tetap kita gunakan. Nah, alat-alat ini tetap kita perhatikan. Kalau dulu kan kita mau terhadap teoritis, kita mau terhadap praktis. Yang penting dulu kita fokus pada manusia dulu ya. Bagaimana manusia itu diadakan dulu. Nah, ini nanti didiskusikan bagaimana sebaiknya sains. Kan ini masuk Mas Aril ya, isu sains Mas. Menarik ini Mas. Eksistensialisme ini memandang teknologi ini kan tidak hanya sekedar dikritik biar tidak menjadi nyinyir. Harus ada keseimbangan biar manusia tetap ada, teknologi kadung ada. Siapa yang bisa menolak teknologi hari ini? Yuk, kan tidak bisa kan? Ya, termasuk Banu pakai kacamata itu produk teknologi, baju produk teknologi. Apa yang enggak produk teknologi? Apa yuk? Kalau ada di Bawin, itu produk teknologi itu Mas. Hukum itu produk teknologi. Buktinya sekarang di print dari undang-undang. Ada yang enggak produk teknologi di Bawinda? Ada yang tidak produk teknologi di Bawinda? Ya itulah. Termasuk jenis kelamin kita itu kan bukan produk dari teknologi, tapi produk budaya ya. Tuh mungkin nanti ada tanggapan dari yang lain atau pemantik ya. Bagaimana eksistensialisme sebaiknya tidak bisa lari dari dunia teknologi ya. Biar tidak sekedar nyinyir, menolak teknologi atau gini kan. Memang aneh ya. Memang kalau kita separuh-separuh memahami eksistensialis ini memang absurd. Kadang kita kan mau bebas total, tapi tidak mau menghargai kebebasan yang di orang lain. Itu nggak bisa, nggak bisa sama sekali. Makanya apalagi dalam konsep feminis nanti tambah ribet karena itu fenomena perempuan kadang kalau hamil itu ngakunya dihamilin padahal dikerjain berdua. Kalau eksistensialis kan kayak gitu berpikirnya. Loh, ini eksistensialis, saya pakai berpikir seperti itu. Kenapa dia mau kan kayak gitu kan? Kamu bertanggung jawab ketika kamu hamil ya, bertanggung jawab. Suruh siapa kamu jenis kelaminnya perempuan? Saya juga bertanggung jawab sebagai laki-laki. Kan kayak gitu. Ya, itu eksistensialis berpikirnya kalau setengah-setengah bahaya enggak? Bahaya kalau dalam dunia kita kan. Tapi ini paradigma saya secara pribadi, tapi teman-teman ini kan manusia juga lebih bagus daripada saya. Ayo bersuara. Atau Mas Faiz ya sebagai pengantar ya, antarkan kita pada imajinasi yang titik benar-benar ada di surga eksistensialis gitu. Kalau surga eksistensialis saya ini Nietzsche, bahwa di luar diri saya ini adalah permainan bagi saya, termasuk manusia, perempuan itu hanya objek kesenangan saya, kayak gitu kan. Kalau Nietzsche ini, walaupun dia tidak mau disebut dengan eksistensialis.
Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Ke belakangan, Pak. Jangan deket-deket, Pak. Nanti hilang eksistensialisme saya hilang nanti. Oke. Kasih pesan moral Mas kalau Enggak, bukan. Ini mau bertanya, Mas. Dari tadi itu kan ada metode dari Sambian. Dan saya tidak menemukan premis awal dari eksistensialisme Jean Paul Sartre. Itu pertanyaan saya. Apa ya? Premis dasar awal. Kenapa kok tadi kan cuman metode kan? Bukan dari premisnya. Masa enggak, soalnya saya enggak tidak menemukan. Enggak, tadi saya enggak menemukan. Ya silahkan, langsung mau dijawab. Enggak ada yang menjawab barusan. Sudah gak biarkan, dia itu gak dengerin. Kan tadi itu kan puncak dari eksistensialisme adalah humanisme kan. Nah saya tidak menemukan premis sebelum humanisme itu Mas. Jadi seperti itu. Dasar awal gitu kan. Iya versinya Jean Paul Sartre, jangan kemana-mana, jangan ke Muhammad Iqbal. Mohon maaf tadi itu ada eksistensialisme teistik dan ateistik katanya. Muhammad Iqbal juga berkomentar terkait itu. Siap. Ayo kepada Mantik. Mas